tentang Israel dan Palestina. Mari kita simak bersama-sama ucapan Pangeran Arab Saudi ini. السعودية ما بقى شيء ما أعطتكم إياه، حتى دولة أسست لكم دولة، الملك فهد. يوم ريغان يطلب منه تمويل ثوار الكونترا قال له وحدة بوحدة، أبي دولة الفلسطين، قال له أبشر. ووقع الخطاب دولة الفلسطين وعلم الملك فهد عرفات. Syarif Mekah ini berkata, bahwa tidak ada yang tidak diberikan oleh Arab Saudi untukmu Palestina. Artinya semua keinginan Palestina selama ini selalu dituruti oleh Arab Saudi. Lalu dia berkata, bahwa Arab Saudi pun telah mendirikan satu negara bernama Palestina untuk Anda. Anda yang dimaksud di sini adalah orang Palestina. Arab Saudi telah mendirikan satu negara untuk Anda Palestina, yang dinegosiasi oleh Raja Fahd tahun 1982. Jadi berdirinya Palestina itu terjadi atas usaha dari Raja Fahd, dan Syarif Mekah ini berkata bahwa, saat itu Presiden Amerika Ronald Reagan minta bantuan pendanaan untuk suatu kelompok pemberontak di salah satu negara, lalu Arab Saudi, Raja Fahd berkata apa yang Arab Saudi dapatkan jika membantu mendanai pemberontak itu. Di sini Arab Saudi lewat Raja Fahd minta imbal balik atau apa balasannya jika Arab Saudi bersedia mendanai kelompok pemberontak itu. Lalu Saudi minta Palestina. Presiden Reagan setuju. Oke, jawab Reagan kepada Raja Fahd. Setelah negosiasi itu Raja Fahd segera menghubungi Yasir Arafat pemimpin PLO dan berkata kepada Yasir Arafat bahwa mereka akan mendapatkan negara Palestina. Lanjut, mari kita dengar lagi apa kata Pangeran Arab Saudi ini. إنه حصلنا دولة فلسطينية، هرب عرفات ما شافوه إلا بعد 10 سنين من هالكلام هذا. هرب ما يبي دولة فلسطينية. كلكم ما تبون دولة فلسطينية لأن أساسا ما لكم قضية ولا لكم دولة ولا لكم أرض. هذه أرض إسرائيل بالقرآن، وأنتم شتات رومان ملفقين، مغول وتركمان وشركس وأرمن وغجر. ما لكم حق بفلسطين. فلسطين هذه دولة إسرائيلية لبني إسرائيل، وبني إسرائيل لمعلوميتكم. Jadi, setelah mendapatkan Palestina, kemudian Arafat menghilang dan tidak ada kabar apapun untuk Raja Fahd. Lalu 10 tahun kemudian barulah bertemu dengan Raja Fahd. Yasir Arafat berkata kepada Raja Fahd bahwa dia sebenarnya tidak tertarik dengan Palestina. Karena menurut Yasir Arafat kita tidak memiliki dasar apapun untuk memiliki tanah Palestina. Karena tanah itu jelas milik Israel bukan milik kita. Dalam Al-Quran pun mengatakan tanah itu adalah tanah milik Israel bukan milik kita. Orang-orang Palestina bukan orang pemilik tanah. Mereka bukan dari bangsa Israel, mereka adalah para pengungsi dari berbagai bangsa dan wilayah, yaitu dari Mongol, Turkmenistan, Kirkasian, Armenia, dan Hajar Gipsi. Arafat berkata kepada Raja Fahd bahwa orang-orang ini bukan pemilik tanah itu, karena pemilik tanah yang sah itu adalah bangsa Israel. Saya rasa kita semua tahu akan hal itu, ucap Yasir Arafat. بني إسرائيل هذولا عيال إسحاق، وحنا يا العرب عيال إسماعيل. وإسحاق وإسماعيل أخوين، أبوهم إبراهيم عليه السلام، يعني هذول عيال عمنا. لكن أنتم منين جيتوا؟ أنتم وش دخلكم بالموضوع؟ أنتم يا الشتات يا الغجر يا المغول يا التركمان يا الشركس يا الرومان يا بقايا الشعوب. إيش دخلكم بالموضوع؟ إيش دخلكم بالسالفة؟ إيش دخلكم بيننا؟ Lalu Syarif Mekah ini menjelaskan, bahwa, Bani Israel adalah anak Ishak yang menurunkan Yakub dari anak-anak Yakub inilah menjadi bangsa Israel, dan kami bangsa Arab adalah keturunan Ismail. Kita tahu semua bahwa Ismail dan Ishak adalah bersaudara satu bapak yaitu Ibrahim alaihi salam, dan itu artinya kami bangsa Arab dan bangsa Israel adalah saudara sepupu. Tapi coba kalian lihat orang-orang Palestina itu, dari mana asal mereka? Lalu bagaimana mungkin dan bagaimana bisa kalian bukan keturunan kakek moyang kami Ibrahim alaihi salam tapi kalian ingin memiliki tanah saudara kami Israel? Kalian itu orang-orang yang terbuang para pengungsi dari Gipsi, Mongol, Turkmen, Kirkasian, Romawi dan juga para sisa-sisa dari bangsa lain. Lalu bagaimana mungkin Anda Palestina coba mengklaim dan ingin memiliki tanah leluhur saudara kami? Lanjut kita dengarkan lagi ucapan Syarif Mekah ini. هذا بني إسرائيل على أرضهم، ما لكم أرض أنتم ولا لكم قضية يا جماعة. أنتم أدوختونا واشغلتونا. على مين أنتم؟ تضحكون على مين؟ الفلسطيني. أنت ما أنت عربي، ولا لك أرض ولا لك قضية. الأرض أرض إسرائيل، والقضية قضية إسرائيل معكم. كان إسحاق شامير ورابين وشارون وجولدا مائير الثاني والله ما ادري شو اسمه، هذول كانوا ابطال. ليش مخليهم؟ ليش فتح لهم الحدود يهاجرون؟ ان راحوا للأردن سووا ويلول الأسود، وان راحوا للكويت انهبوه يوم صدام احتله، انهبوا يلبسون لبس الجيش العراقي وينهبوه.
شر في أي دولة تحطون فيها يا الفلسطينيين. Kita dengar tadi maksud dari ucapan Syarif Mekah itu seperti ini. Bahwa bangsa Israel itu hidup di tanahnya, tapi coba lihat diri Anda wahai Palestina, Anda bukan pemilik tanah leluhur saudara kami Israel, kata Syarif Mekah ini. Dan Anda tidak punya dasar sedikit pun untuk mengakui tanah itu. Maka jangan coba-coba lagi untuk membodohi kami, lalu siapa lagi di dunia ini yang akan kalian bodohi? Ucap Syarif Mekah itu lagi, kalian itu orang-orang yang pandai sekali memutar balikan cerita, Anda orang Palestina dan Anda bukan orang Arab, kata beliau. Maka Anda tidak berhak atas tanah Israel, Anda benar-benar tidak punya hak dalam kasus tanah ini karena jelas tanah itu adalah tanah milik bangsa Israel. Syarif Mekah ini lalu bicara tentang mantan para Perdana Menteri Israel, Ishak Samir, Ishak Rabin, Shimon Peres, Golda Meir. Dia berkata bahwa mereka semua hebat dan pahlawan, tapi kali ini Netanyahu tidak tegas kepada orang-orang pengacau Palestina ini. Dia Syarif Mekah berkata mengapa membiarkan perbatasan dibuka dan Palestina bisa kabur. Ingat, kata Syarif Mekah itu berkata, peristiwa Jordania Black September tahun 1970 yang dilakukan pengacau Palestina dan ingat Kuwait dijarah oleh orang-orang Palestina ini ketika Saddam Hussein menduduki Kuwait. Mereka menyamar pakai baju tentara Irak namun mereka menjarah harta benda rakyat Kuwait. Intinya Syarif Mekah ini ingin Perdana Menteri Netanyahu tegas kepada Palestina Hamas ini. Karena di setiap negara yang diinjakan kaki oleh orang-orang Palestina pasti akan terjadi kekacauan. Karena orang-orang ini pandai mengarang cerita dan pandai membuat sejarah palsu. Jadi sebaiknya orang-orang ini disingkirkan, sensor. مستعد انام عند يهودي ولا انام عند فلسطيني. انا مستعد اقلط يهودي في بيتي واغديه واوكله واشربه وارقده ولا ادخل فلسطيني في بيتي. السلام عليكم ورحمه الله.